Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang Kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada ya, seperti biasa sampai jam 8:30 pagi nanti. Nah, kalau kita ngomongin Pancasila masih ya, kalau di bulan Juni
masih dengan Pancasila, mungkin sebagian dari kita itu langsung kepikiran pelajaran di sekolah atau upacara di hari Senin. Padahal sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu hidup banget di sekitar kita. Salah satunya ketika masyarakat saling bantu saat terjadinya bencana. Nah, di tengah berbagai perbedaan suku, agama, budaya, bahkan latar belakang ekonomi ya teman Pro 2, ternyata masih banyak orang yang rela turun tangan membantu sesama tanpa memandang siapa yang ditolong. Semangat gotong royong inilah yang menjadi salah satu wajah nyata Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pagi hari ini kita bakal ngobrol soal bagaimana sih nilai persatuan, kemanusiaan, dan gotong royong diwujudkan oleh para relawan PMI saat menghadapi berbagai situasi bencana. Sudah hadir bersama kita Ayu Ramadita dan Andika Pratama, relawan PMI dari Kabupaten Buleleng ya, yang akan berbagi cerita pada pagi hari ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, terima kasih ya sudah hadir di studio Pro 2 FM Singaraja. Nah, kalau kita ngomongin soal PMI dan juga bencana, sebenarnya apa sih peran utama relawan PMI ketika turun ke lapangan? Oke, dari saya dulu. Boleh. Untuk kita di relawan PMI itu peran yang paling penting itu yang pertama itu pertolongan pertama. Jadi kita dalam kebencanaan kita siaga dalam pertolongan pertama, baik itu sebagai SAR gabungan, biasanya kita sebagai SAR gabungan itu menyediakan ambulan. Nanti saat jikalau ada bencana kita juga akan ada pembagian bantuan juga sedikit ada, kita juga punya sedikit bantuan. Dan juga kita untuk biasanya kan kita dapat ilmu itu kegiatan SAR juga. Biasanya kita terjun langsung ke bencana itu untuk mencari ataupun mengevakuasi korban. Tapi banyak anak muda yang mungkin melihat relawan itu cuman membantu distribusi bantuan ya seperti tadi. Padahal kenyataannya lebih luas. Apa aja sih tugas-tugasnya? Untuk tugas kita di PMI khususnya dalam kebencanaan itu yang pertama itu seperti yang tadi saya katakan, itu yang pertama ada pertolongan pertama. Jadi kalau ada petugas-petugas dari SAR gabungan ataupun dari masyarakat yang perlu kita bantu untuk dalam siaga pertolongan pertama, kita akan yang pertama turun tangan. Setelah itu yang kedua ada evakuasi. Biasanya kita menyediakan juga ambulan jenazah ataupun ambulan standby untuk medis emergency. Yang ketiga biasanya kita membantu aparat gabungan juga untuk mengevakuasi ataupun membantu masyarakat yang ada. Oke. Nah, kalau nilai Pancasila, apa yang paling sering terasa ketika sedang bertugas membantu korban bencana? Oke, dari 5 Pancasila, dari 5 sila, yang paling menonjol dari relawan PMI itu yaitu sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kita dalam PMI itu tidak memandang baik itu suku, ras, gender. Kita selalu terbuka kepada siapapun yang membutuhkan, terutama bagi kita prioritas yang utama itu korban yang membutuhkan. Oke, Kak Ayu mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke. Nah, selama jadi relawan nih, kalau Kak Andika kan mungkin pengalamannya sudah pernah ya, sudah lebih luas gitu kan. Pernah nggak menemukan situasi yang menunjukkan kalau perbedaan latar belakang itu justru nggak jadi penghalang untuk saling membantu? Oke, mungkin saya ambil contoh satu itu waktu kejadian di Banjar. Waktu banjir di Banjar itu yang lumayan hebat lah dibilangnya. Kita di PMI itu dari beberapa personil gabungan, baik itu BPBD, TNI, polisi, kita bersatu di sana gotong royong tanpa memandang apakah kita dari unit ini, unit itu, gitu. Kita terjun sebagai SAR gabungan di sana. Kita bersama-sama untuk mencari, mengevakuasi korban yang ada. Jadi kita itu seperti apa ibaratnya? Salah satu anggapnya keluarga lah kita, bareng-bareng kita. Oke, aku mau ke Kak Ayu dulu ya. Kalau menurut Kak Ayu, kenapa semangat gotong royong itu masih penting banget di era sekarang yang serba digital dan individual? Menurut Ayu itu tuh untuk menggabungkan semuanya ya. Kan banyak tuh sekarang yang sosial media kayak gitu-gitu kan. Nah, kemarin kan sempat Ayu juga di Banjar itu kan. Menurut Ayu tuh gotong royong penting sih Kak untuk apa sih namanya? Menggabungkan semua tanpa membeda-bedakan profesi. Menurut Ayu gitu sih. Oke, kalau dari Andika mungkin?
Hampir mirip dengan Kak Ayu. Itu kita juga sebagai nilai gotong royong itu paling utama kan dengan tujuan yang sama, dengan apa kita terjun itu dengan satu tujuan yang sama seperti itu. Makanya kita gotong royong itu sangat penting bagi kita di SAR gabungan untuk mencari korban ataupun membantu masyarakat yang memerlukan seperti itu. Oke, biasanya apa sih tantangan terbesar saat mengajak masyarakat untuk terlibat membantu korban bencana? Untuk tantangan kita dalam kebencanaan ataupun mengajak ataupun mengedukasi masyarakat itu minimnya pengetahuan ataupun tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam kesiapsiagaan bencana. Seperti ada namanya pra bencanaan seperti itu, adapun pasca bencana. Kita misalnya di pranya kan kadang ada sosialisasi, namun hanya sedikit segelintir orang yang memahami ataupun ikut dalam sosialisasi tersebut. Namun pada saat kebencanaan tersebut mungkin dari beberapa masyarakat itu lebih ke agak kurang mengerti lah gimana alurnya, gimana kita harus mencari informasi atau segala macam seperti itu, Kakak. Oke, nah kalau kita lihat dari pengalaman Kak Ayu dan juga Kak Andika, kalau melihat generasi muda sekarang, gimana tuh untuk kepeduliannya dengan kegiatan kemanusiaan seperti itu? Menurut saya untuk generasi sekarang itu kan dibilangnya generasi rebahan lah dibilangnya. Sebenarnya bukan sih, sebenarnya menurut saya kita sebagai generasi rebahan itu harus berubah jadi generasi perubahan. Kenapa kita menjadi generasi perubahan? Karena dari kita untuk siapa lagi gitu kan. Jadi mulai diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita sebagai relawan, kita ikut relawan. Biarpun kita bukan relawan, tetap kita harus juga menolong sesama masyarakat. Oke. Kalau mungkin ada anak muda yang lagi nonton kita hari ini di live YouTube RRI Singaraja Official, atau mungkin lagi dengerin kita pengen ikut jadi relawan, modal pertama yang harus dimiliki apa sih? Biasanya untuk relawan itu yang paling pertama itu niat. Ya, niat yang utama gitu. Kadang beberapa orang itu kadang acuh tak acuh bilangnya ya biarin kan udah ada orang lain gitu kan. Harusnya kita yang sendiri dari diri sendiri kita lah, gimana kita melihat keadaan di sekitar, ya sedikit minimnya ya gotong royong yang pertama. Kalau memang ada kebencanaan mungkin saling membantu dalam baik itu bersih-bersih atau segala macam. Oke, Kakak Ayu mungkin ada yang mau ditambahkan? Untuk untuk Ayu itu sih gini ya, kalau modal nekat sih ya, kalau kalau Ayu kan ikut PMI juga modal nekat ya, biar bisa nolong gitu, karena kan di suatu wilayah itu kan nggak semua bisa ngebantu kan ya, setidaknya kalau misalnya ada bencana mungkin Ayu bisa turun gitu. Oke, wah menarik ya teman Pro 2. Ternyata nilai-nilai Pancasila itu bukan cuman ada di buku pelajaran, tapi juga benar-benar hadir lewat aksi nyata para relawan yang membantu sesama tanpa melihat perbedaan. Nah, nanti kita akan balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga,
1 detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang masih mendengarkan obrolan sepada. Hari ini masih bareng aku Kita Saputri, ada Kak Ayu dan Kak Andika juga dari Relawan PMI Kabupaten Buleleng. Kita masih bahas soal Pancasila Pemersatu Bangsa, sinergi dan gotong royong PMI untuk menghadapi yang namanya bencana. Nah, kalau kita pengen tahu pengalaman ya bencana, apa sih yang paling membekas nih selama Kak Ayu dan juga Kak Andika menjadi relawan? Dari saya itu kan baru juga 2 tahun di PMI. Yang saya tangani itu yang paling membekas itu yang di Banjar saja. Yang kemarin. Ya, di Banjar. Itu memang di hari pertama setelah kejadian bencana tersebut, keadaan di Banjar itu sangat memprihatinkan bagi saya. Karena saat saya terjun, awalnya saya nggak nyangka juga diajak ikut terjun ke lapangan. Itu di hari pertama kita saya sebagai petugas di ambulans, standby di ambulans, itu kebetulan mengevakuasi satu korban ibunya. Itu memang sangat ibaratnya first time lah saya dibilangnya untuk evakuasi korban seperti itu. Oke, Kak Ayu. Sama sih Kak di Banjar, cuman kan bedanya Ayu sama Ita itu lebih stay di posko untuk polisi-polisi atau tim-tim yang lain untuk cek tensi atau cek apa kayak gitu sih Kak. Membekas banget sih di Banjar. Oke, momen yang membuat kalian terharu atau mungkin tersentuh saat membantu korban bencana pada saat itu? Dari saya itu paling tersentuh itu dari pihak keluarga sebenarnya. Memprihatinkan juga dari kondisi di rumah keluarga korban itu sangat gimana bilangnya, agak memprihatinkan lah dibilangnya. Memang keadaannya itu banyak orang waktu itu kan keadaan lumpur udah banyak naik segala macam. Apalagi saya juga ikut terjun ke pantai itu, ikut ke Basarnas, langsung ke pantainya untuk mencari. Itu memang keadaannya sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat gimana ya gitu ya, kurang memprihatinkan banget lah dari saya sendiri gitu. Oke, Ayo. Kalau
Kalau Ayu pas gini sih Kak, pas Basarnas sama tim PMI nemuin jasa anaknya, itu terpukul banget sih bisa dibilang ya. Apalagi setelah itu Ayu ngetensi bapaknya, itu kesian banget sih Kak bapaknya. Kayak terpukul banget kelihatannya. Nah, ketika menghadapi kondisi darurat saat itu, bagaimana cara kalian sebagai relawan untuk menjaga semangat dan mental supaya tetap kuat? Dari saya itu yang utama itu positif aja. Dari saya pasti akan berjalan astungkara bisa ketemu gitu. Berharap bisa ikut serta itu, semangat kita itu harus tetap dijaga. Bagaimanapun keadaannya kita harus ingat kondisi kita sendiri, jaga kesehatan segala macam, istirahat yang cukup, seperti itu dari saya. Pelajaran hidup terbesar apa sih yang kalian dapatkan selama menjadi relawan? Dari saya, pelajaran terbesar saya sebagai relawan itu yang pastinya dalam relawan itu kita diajarkan semangat gotong royong, kebersamaan, persatuan, di mana kita dalam berbagai keadaan pun, baik itu respon maupun jaga ataupun kebencanaan, kita diajarkan semangat jiwa gotong royong yang memang sangat-sangat kuat, dan juga nilai kemanusiaan yang kita dapat itu sangat-sangat berharga bagi saya sendiri. Kak Ayu sudah menemukan bagaimana? Kalau Ayu, yang pelajaran yang didapat itu menjadi relawan itu ternyata sedikit seru experience-nya ya. Karena kan ketemu banyak orang, ketemu apa sih namanya itu, tim-tim yang lain, tim gabungan yang lain, kayak gitu, seru sih Kak. Apalagi ada gotong royong pas itu juga kan di hari terakhir di Banjar, itu seru sih. Nah, menurut Kak Ayu dan juga Kak Andika, bentuk gotong royong sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan anak muda tanpa harus menunggu terjadi bencana itu apa sih? Menurut saya ya, dari saat ini apalagi kita sebagai anak muda itu ya Gen Z, yang bilangnya Gen Z paling dekat lah dengan yang namanya teknologi, baik itu baik media sosial ataupun teknologi lainnya. Untuk nilai gotong royong yang paling kecil yang kita bisa lakukan itu dengan apa? Dengan ikut serta melihat apapun, mensosialisasikan itu di media sosial, bagaimana keadaan sekitar kita saat ini, apapun seperti menge-share kepada misalnya mengedukasi orang tua, baik itu info-info terkait dengan kebencanaan ataupun tanggapan kita terhadap bencana tersebut. Mungkin dari saya itu Kak. Sama ya. Media sosial, banyak yang bilang memang Gen Z itu lebih aktif di media sosial kan ya daripada di lapangan. Nah, apakah kira-kira media sosial itu bisa menjadi langkah awal untuk peduli terhadap sesama? Pasti bisa. Dari media sosial kita tahu bagaimana sih kita dalam kebencanaan, bagaimana sih kita bisa siap dalam bencana. Kan bencana tidak datang saat apapun juga kan, tiba-tiba datang. Nah, dari media sosial itulah kita bisa melihat bagaimana sih cara yang pertama kita harus evakuasi kemana, alurnya bagaimana, cara menghubungi baik pun di PMI bagaimana cara menghubungi polisi, BPBD saat terjadi bencana. Dari saya seperti itu Kak. Kita masuk ke pertanyaan dari teman Pro 2 ya, yang sudah masuk di WhatsApp di 081139911054. Ini bentar kita cek dulu, yang ada yang mau bertanya. Selamat pagi Kak Andika, Kak Ayu, jujur aja pernah nggak ngerasa capek membantu orang tapi justru dapat komentar negatif dari orang? Pernah sih, tapi ini dalam lingkup kampus sebenarnya, dalam maksudnya kegiatan-kegiatan kampus maupun jaga. Kalau dibilang capek, kita sebagai relawan sebenarnya ada capeknya, tapi tidak capek. Kita langsung terjun itu nggak kerasa capeknya. Artinya kita langsung terjun, ya semangat segala macam. Capek itu nggak terasa kalau kita bersama-sama berkegiatan. Namun untuk hal negatif itu memang pasti ada dalam setiap kegiatan, pasti ada hal negatif. Namun kita menanggapinya seperti apa? Kita di relawan tetap
ya biasa aja, walaupun memang keadaannya emang seperti itu, ya kita nggak bisa ngapain juga gitu kan. Ya seperti itu Kak. Selanjutnya, selamat pagi kakak-kakak berdua. Kalau sedang bertugas dan harus memilih membantu banyak korban sekaligus, bagaimana menentukan prioritasnya? Oke, kita diajarkan beberapa prioritas dalam penentuan korban itu. Baik, kita di PMI itu yang paling utama itu yaitu menyelamatkan korban yang memang urgent ataupun emergency, baik itu dalam hal tidak ada respon, memang memerlukan penanganan medis yang paling utama. Kalau memang misalnya contoh ada yang pusing segala macam, dibandingkan dengan orang yang sudah pingsan, kan kita utamakan yang memang pingsan atau enggak gini, yang memang paling urgent dibilangnya gitu Kak. Makanya kita pandailah memilih siapa yang memang, tapi kita tetap tidak memandang siapapun sebenarnya. Yang penting kita tetap membantu, menolong, baik itu yang paling urgent maupun yang memang tidak terlalu urgent. Tapi memang prioritasnya terlebih dahulu adalah yang urgent gitu memerlukan penanganan medis yang secepatnya. Pertanyaan selanjutnya, selamat pagi. Menurut kakak, apa sih kesalahan paling sering dilakukan masyarakat saat ingin membantu korban bencana? Kesalahan yang paling sering ya waktu ada misalnya nih, contohnya kemarin waktu kejadian di Banjar ya bisa bilangnya, kita kan evakuasi korban, kadang masyarakat itu gimana ya bilangnya, mengerumuni lah, apalagi memegang HP segala macam, memotret kan, itu kita di relawan itu agak gimana ya, agak kurang leluasa jadinya untuk mengevakuasi. Jadi menurut saya itu kesalahan dari masyarakat itu ya seperti itu. Jadinya kita harap nanti jikalau kita ada bencana ataupun memang ada perlu kita relawan bertugas, itu mohon dibantu, baik itu dalam apa misalnya evakuasi segala macam, jangan dikerumunin segala macam. Satu pertanyaan lagi, selamat pagi Kak. Kalau semangat gotong royong masyarakat mulai berkurang, menurut Kakak apa dampaknya bagi Indonesia? Dampak bagi Indonesia mungkin saat ini mulai sedikit kelihatan ya, kurangnya semangat dari gotong royong tersebut. Mungkin dampak dari kita jika tidak menerapkan nilai gotong royong ini, terlebih dari kita sendiri dalam baik itu bencana maupun bersosialisasi lah, minimal kita terasanya kayak gimana bilangnya, kurang lah, anggapannya kita bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat lainnya. Kita kan makhluk sosial juga kan, artinya gotong royong itu paling penting bagi kita. Satu pertanyaan lagi ternyata baru masuk ini, yang bertanya, Kak, apakah menjadi relawan harus menunggu dewasa atau punya banyak pengalaman dulu? Enggak sih. Kita sih di relawan itu dalam artian bukan karena kita harus menunggu bencana pun segala macam. Relawan itu ada dalam diri kita sendiri, tanpa harus dengan ya dibilangnya pelatihan khusus segala macam. Yang penting kita membantu, itu sudah saya anggap sebagai relawan bagi kita sendiri. Baik itu untuk, yang penting tujuannya itu membantu orang lain, sesama manusia, orang lain, baik itu alam segala macam. Pokoknya kita sebagai seorang manusia pasti ada jiwa relawan. Seperti itu Kak. Nggak kerasa waktunya sedikit lagi, yang terakhir mungkin ya. Pesan yang ingin disampaikan Kak Ayu, Kak Andika untuk generasi muda saat ini apa nih terkait dengan semangat kemanusiaan dan persatuan? Dari saya, Pancasila itu bukan hanya sebuah teks yang dibacakan ataupun dihafalkan dalam upacara, tetapi aksi nyata. Kita sebagai relawan tidak hanya menunggu apapun itu bencana atau segala macam, tapi kita langsung bergerak tanpa ada bencana itu pun sendiri. Kita sebagai Gen-Z bukan sebagai gen rebahan, tapi generasi perubahan bagi sesama manusia. Dengan apa? Dengan bersinergitas menjadi garda terdepan sebagai seorang PMI, seperti itu. Dari Kak Ayu. Kalau Ayu, Pancasila itu kan mempersatukan. Kalau gotong royong itu menguatkan. Bersama PMI kita bisa membantu melayani atau membantu orang lain.
Oke, baik, terima kasih teman Pro 2. Dari obrolan hari ini kita belajar ya, kalau Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman yang bisa kita wujudkan lewat tindakan nyata. Semangat gotong royong, kepedulian, dan kemanusiaan yang ditunjukkan para relawan PMI ini adalah bukti nyata kalau persatuan bangsa masih sangat kuat ketika kita mau bergerak bersama. Kak Ayu, Kak Andika, terima kasih banyak waktunya hari Terima kasih, ini, Kak. sudah berbagi cerita sama kita di obrolan sepada, dan sampai ketemu lagi teman Pro 2 di obrolan sepada berikutnya.